Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas di pertemuan 13 ini yaitu SQLite. SQLite adalah RDBMS atau Relational Database Management System yang bisa mendukung create database, define SQL, index, query, view, trigger, insert, delete, update, dan sebagainya. Sebagaimana sudah kalian pelajari di basis data ya, tentang insert, update, delete, dan sebagainya. Jadi di sini di SQLite itu nanti database-nya itu include atau terembed di dalam aplikasi kita. Jadi kita nginstal .apk di device, nanti database-nya otomatis tercopy di device tersebut. Berbeda dengan bab selanjutnya akan kita pelajari yaitu database menggunakan network connection. Jadi kalau pakai network connection nanti database-nya itu ada di server yang akan diakses oleh banyak device. Kalau pakai database menggunakan network connection, di sini prinsipnya datanya itu antar device itu sama. Kalau pakai SQLite ini nanti antar device itu datanya berbeda karena dia SQLite ini tidak mendukung client dan server. Ini langkah yang pertama dilakukan yaitu menambahkan users permission di Android Manifest. Jangan lupa bikin projectnya terlebih dahulu. Lalu kita klik users permission ini Android Rights External Storage. Setelah itu kita bikin database-nya. Bikin database-nya pakai SQLite. SQLite aplikasinya bisa di download di sini. Ini ya. Lalu diklik ini, kita pilih yang ini, lalu kita buka, kita ekstrak. Nah, ini kita buka, lalu kita pilih yang paling bawah ini. Setelah itu kita bikin database-nya. Kita di sini akan bikin database perpustakaan. Saya kasih nama DB Perpus. Kalau di perpustakaan itu normalnya tabelnya itu, ini sudah ada ya. Saya hapus aja buat contoh. Normalnya itu tabelnya ada buku, terus ada anggota, ada pegawai yang melayani transaksi ya, terus ada tabel transaksi peminjaman, transaksi pengembalian gitu. Tapi karena di sini contoh, kita bikin satu tabel aja, yaitu misal tabel buku. Di tabel buku itu ada field apa aja. Kita pakai primary key-nya dulu, ID buku. ID buku di sini saya kasih tipenya integer dan saya jadikan primary key. Jadi kalau dikasih primary key, nanti data-datanya itu sifatnya unik, tidak boleh ada yang kembar. Jadi kalau nggak primary key itu boleh kembar ya, asalkan tidak diklik uniknya ini. Lalu saya klik auto increment. Auto increment di sini misalkan nanti kita tidak menginputkan ID-nya. Nanti di sini akan otomatis terisi ID itu secara terurut di increment 1 ya, kenaikannya 1. Setelah itu saya tambahkan di ID buku, kan biasanya ada nama buku. Ini boleh digandeng, kalau dipisah pakai underscore. Terus di sini saya pakai varchar karena kan kumpulan dari kata ya. Saya set sebanyak 150. Jadi misalkan judulnya lebih dari 150, ini nanti kelebihannya tidak disimpan. Lalu setelah nama buku biasanya ada pengarang, penerbit gitu ya, tahun. Ini karena juga sama ya, kumpulan kata yang pakai varchar. Default value yang ada di sini itu misalkan kita nggak menyebutkan, itu nanti defaultnya akan terisi apa. Tahun cukup 5 aja ya. Ini terus saya klik create. Ini sudah jadi, tadi saya simpan di luar ya.
Saya simpan di sini ya. Ini DB perpus, ini bisa di copy lalu di paste. Tadi saya fieldnya pakai field yang apa ya, istilahnya paling minimal ya tadi ya, cuma ada nama buku, ini sudah ada. Jadi kalau mau bikin itu klik kanan new folder ya, klik kanan app, klik kanan new folder, asset folder. Kalau sudah di asset folder seperti ini nanti akan tercreate ini. Setelah itu ini diklik kanan terus paste ya, di paste ya, karena sudah ada ya, sudah nggak saya paste ya, kalian paste. Setelah itu baru programnya kita bisa pakai contoh yang ada di tutorial ini di modul praktikum. Yang pertama yaitu kita buat kelas data control. Jadi nanti sistemnya itu ketika aplikasinya pertama kali dijalankan, database-nya itu akan di copy di device. Jadi tadi database yang kita kopikan di folder asset itu akan dikopikan ke device. Makanya tadi ada write external storage. Ini yang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat kelas data control yang mengextend SQLite Open Helper. Masih ingat inheritance ya? Jadi karena mengextend SQLite Open Helper, maka akan mewarisi metode-metode yang ada di SQLite Open Helper. Apa itu? Behavior, terus variabel. Setelah itu di sini kita set database name-nya. Tadi kan punya tadi saya kasih nama db underscore perpus ya. Jadi ini nanti disamakan. Jadi gini wajib kalian samakan. Lalu yang bawah ini database path. Ini lihatnya dari sini. Berarti ini data /data, ini berarti com.example.practicum SQLite. Jadi ini harus disesuaikan ini. Sesuaikan package sekalian. Jadi nanti kan package-nya pasti masing-masing orang berbeda, itu harus disesuaikan. Lalu ada create database. Metode create database ini akan mengecek apakah database-nya itu sudah ada. Kan kalau aplikasinya dibuka yang kedua kalinya kan berarti database-nya sudah tercreate ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi ke dalam storage-nya. Tapi kalau DB-nya ternyata nggak ada, if DB nggak ada, ini berarti tidak perlu dikopikan. Tapi kalau database-nya nggak ada, ini perlu database-nya itu perlu dikopikan ke storage. Sehingga di sini memanggil fungsi copy database. Fungsi copy database di sini ini ada perintah untuk menuliskan ke storage. Ini masih ingat ya, input stream ini. Jadi ini database-nya akan dikopikan, proses kopinya ada di sini. Lalu nanti di dalam kelas data control juga kita tambahkan insert data. Insert data di sini pakai data yang diinputkan oleh user. Jadi data yang diinputkan oleh user itu ditampung di dalam string value ya. String kolom itu nama kolomnya apa tadi ya, tabelnya itu. Jadi ini saya fungsinya ini bikin sendiri ya. Ini boleh diedit ini ya. Jadi ini nanti kolomnya itu saya masukkan ke array, terus value-nya juga saya masukkan ke array, nama tabelnya apa. Jadi kalau mau diedit ini boleh disesuaikan dengan project yang nantinya akan dibuat. Ini insert data nanti akan dipanggil ketika kita mau menginsert data. Lalu di sini pakai content value, kita pasangkan dulu kolom sama value-nya, baru kita insertkan pakai db insert. Nama tabelnya apa, lalu ini isinya.
Lalu selanjutnya adalah update data. Ini prosesnya juga sama. Kita pakai db update. Yang diupdate itu data where ID-nya yang mana itu. Terus delete data. Ini pakai db.sql delete from tabel apa, yang di delete itu data ID berapa. Ini sifatnya di sini juga boleh dirubah menyesuaikan dengan SQL-nya ya. Selanjutnya adalah select data. Select data di sini ini kita pakai bantuan kursor yang menerima aduh yang menerima rangkaian data yang dihasilkan dari proses select. Jadi ini kan kita habis query ya, ini ya hasil query itu kita simpan di kursor ini. Lalu ini diambil datanya yang ada di kursor itu, lalu ditampung di array ini biar disimpan ini. Dan ini nanti datanya kita kembalikan pakai return. Jadi ketika metode select data ini dipanggil, nanti akan dikembalikan data hasil query di sini. Ini sudah. Selanjutnya tadi sudah ya, sudah dikopikan. Nah, ini yang saya terangkan tadi, ini bisa di copy. Kalau yang atas tadi kan potongan-potongan. Ini yang bawah versi lengkapnya. Ini bisa di copy di sini. Ini bikin dulu ya, new Java class. Ini agak berbeda ya mungkin nanti, karena versinya berbeda. Versi Android Studio-nya. Ini saya pastekan aja ya. Terus bawahnya ini juga langsung aja di copy. Sampai mana ya tadi? Ini ya. Ini tadi saya tambah, tidak perlu ditambah ya, karena mau dipaste di bawahnya ini. Nah ini tutupnya yang atas, sorry. Berarti kan di sini lanjutannya. Terus bawahnya juga ini sampai ini. Kalau sudah di sini ada beberapa yang perlu diimport, ALT enter ya, mintanya ALT enter, ALT enter. Nih, ALT enter. Ini keterangan kita naikkan aja. Ini juga keterangan. Tadi materinya ini. Android database sudah sama ini. Setelah itu ini sudah ya. Jadi di sini terdapat metode-metode yang pertama yaitu untuk copy database ke device, cek database apa sudah ada belum, lalu membuka database, insert, update, delete, select. Setelah itu di sini kita tambahkan. Jadi kita panggil di sini kelas data metode-metode yang ada di kelas data control. Untuk bisa memanggil metode-metode yang ada di kelas data control, kita perlu bikin objeknya terlebih dahulu. Masih ingat ya?
ini di pelajaran OOP kemarin. Ini di copy, dipaste di sini. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika aplikasi ini dijalankan maka adalah memanggil metode create database. Create database di sini tadi ini ya, mengecek apakah database-nya sudah ada. Kalau pertama kali diinstal pasti database-nya belum ada, maka dia akan dikopikan ke dalam device. Android permission-nya sudah. Ini bisa dilewati, nggak usah dilihat. Kalau tambah bingung nanti ya, dilewati aja. Ini untuk ngecek aja sih. Dilewati saja nggak apa-apa. Lalu setelah itu kita kan mau insert. Kalau insert berarti kita pakai perintah ini. Kita memanggil metode insert data dengan mengirimkan nama kolomnya itu apa aja, lalu value-nya, terus tabel yang di insert itu tabel apa. Ini yang dipanggil adalah metode insert data yang ada di sini tadi, di data control. Mana insert data tadi? Aduh, di mana ya? Oh, ini. Yang dipanggil ini ya. Setelah di-insert, biar supaya kita tahu datanya sudah berhasil di-insert apa belum, kita pakai yang bawahnya ini. Sorry. Ini ya, select ini ya. Ini kopikan ke sini. Ini tabelnya sudah dideklarasikan di atas, tidak perlu dideklarasikan lagi di bawah. Kolomnya juga sudah dideklarasikan di atas dan tidak perlu dideklarasikan ulang. Kita lihat di sini ID bukunya, nama bukunya, pengarang itu harus sama kayak yang tadi kita buat di SQLite ini tadi. Ini harus sama seperti ini, ID buku, nama buku. Kalau tadi pakai nama bukunya gandeng, nanti di sini digandeng, jadi harus sama. Lalu bisa kita running. Jadi ini error ya. Kita cek kenapa error. Karena di sini tadi belum disesuaikan. Ini tadi kan DB perpus. Sesuaikan dulu. Kelupaan ya. Terus di sini ini com.example praktikum SQLite. Sama nggak? Com example praktikum SQLite. Sudah, terus kita run. Ini sudah keluar ya, bawahnya itu 1 Android. Saya coba insert lagi data yang kedua, ID 2. Misalkan ini ID-nya boleh nggak diisi ini karena kan pakai auto increment tadi. Ya ganti mobile programming ya. Clean. Ini tadi kan ID yang ke-1, berarti saya pakai ID yang ke-2 kan habis 1 kan 2. Siaran harusnya isinya nanti ini. Kok terminate harusnya ini.
saya run lagi. Ini stringnya saya tutup dulu aja ya, kita pakai select aja. Ini tabelnya digunakan di bawah, jadi di sini ID sama dengan 2. Kalau ID 1 keluar, yang ini nggak keluar, yang ID 2 kenapa nggak keluar? Coba saya ganti tahunnya. Sudah nggak error. Karena sudah nggak error, saya mau tampilkan ya yang ID kedua tadi, soalnya kelebihan ya, tadi kan size nya 5, kalau berlian kan lebih dari 5 kan ya, dia nggak mau menyimpan, nggak mau. Coba di sini saya ganti 5, saya tambah insert ya, ID sama dengan 6, lalu saya select ID nya yang ke 6. Ini ya keluar ya. Ini saya bikin program dulu untuk menampilkan semuanya dulu. Untuk membuat select semua data tanpa ID tertentu, ini saya kopikan aja yang select data. Ini saya ganti nama metodenya select all data. Di sini where ID-nya, karena kan semua data yang diselect berarti nggak pakai where. Di sini saya kasih 0. Lalu di sini saya panggilnya select all data supaya data yang ada di tabel buku itu keluar semua. Ini kan berarti tidak perlu ya ID-nya ya. Ini juga diedit di sini. Mana ini ya, ini nggak perlu ID, jadi saya hapus saja. Setelah itu saya pakai for ini, dari ini hasil panjangnya array hasil. Ini berarti saya ganti i ya, biar per baris itu akan ditampilkan semua. Kita lihat isinya apa. Tadi kok saya select ID 2 nggak mau, apa di tabelnya itu datanya nggak ada. Kita lihat di sini 1 Android, lalu 6 mobile programming. Jadi 2 itu nggak ada. Mungkin tadi kan saya nggak kopikan ini ya, database terbaru ya, saya pakai database yang lama, mungkin saya di tabelnya lupa nggak saya insertkan auto increment ya, jadi tidak bisa otomatis. Misalkan ini saya tambah lagi nomor 7, ID 7, datanya misalkan basis data, saya run ini 2009 misalkan, ini saya running. 1 6 57 nih. Oke, demikian penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan ya ini ya. Ini dilanjutkan sampai dasar teori saja, biar nggak banyak-banyak. Yang bawah ini nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau nyoba boleh. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.